Henshin! Akhirnya Kamen Rider Outsiders tayang lagi ya. Memang per episodenya itu hanya 3 bulan sekali. Jadi kita ini harus ekstra sabar nih ya. Jadi tayangan atau project yang sejauh ini tuh menurut Ana ya sangat menarik ya. Terlepas mungkin ada yang bilang di sini tuh cuman fan service doang ya, jadinya tuh ngawur dan sebagainya. Tapi menurut Ana sih ya seru-seru aja sih ya. Karena Kamen Rider Outsiders ini tuh bener-bener jadi wadah yang pas untuk Ane dan kita nih ya, kalian nih ya, berteori seliar-liarnya dan mengkesinambungkan teori-teori yang ada sejauh ini di universe Kamen Rider. Jadi nggak cuma dari si satu serial Kamen Rider itu aja, tapi dari banyak serial Kamen Rider. Itu asiknya ya. Makanya Ane juga seneng gitu bahasnya, karena bisa berteori kemana-mana. Walaupun ada teori ataupun kalkulasi yang sekiranya nggak terjadi sebagai eksekusi di project ini, ya tapi kita have fun aja lah ya. Biar ngasih sesuatu yang lebih gitu, dan meresapi aja soal filmnya dan teori-teori yang di belakangnya. Dari kemarin juga pembahasannya ya seperti itu gitu ya. Dan ya terima kasih banyak karena no complain, malah jadi makin asik ya. Dan pilihan sangat tepat juga buat ngikutin pembahasan Project Outsiders ini ya di channel Agan Reza. Asik. Jadi langsung aja yuk kita bahas Kamen Rider Outsiders episode 4 ya. Jadi ini tuh pembahasan Kamen Rider Outsiders terakhir di tahun ini. Karena part selanjutnya itu bakalan berlanjut ke tahun depan, di tahun 2024 ya. Jadi di episode kemarin kita itu sudah disuguhi dengan penampilan perdana dari Kamen Rider Zane yang mengalahkan Kamen Rider Bronze Drive ya, dengan telak pula. Jadi Bronze Drive aka Banno Tenjuro di sini tuh eksistensinya masih ada ya. Di sini diperjelas dengan kata-kata Banno yang katanya itu kehilangan wujud fisik tetapi masih bisa hidup di jaringan internet dan sejenisnya. Nah, karena habitat dia yang di internet, dia ini tuh bisa berkenalan sama si Arc dan jadi sekutunya si Arc. Jadi biar nggak mubazir voice actor juga kali ya. Jadi kemarin kan cuma muncul ya setengah episode doang gitu. Jadi berarti sudah dipastikan juga si Banno aka si Bronze Drive atau Gold Drive ini adalah salah satu member dari Project Outsiders ya. Karena sudah berteman dengan Arc. Jadi selain Banno yang dibangkitkan oleh Foundation X itu ada satu lagi nih, Ryomude, yang sekarang itu ya sudah jadi Humager, yaitu si Brain ya. Jadi dengan keterbatasannya si Banno ini setelah dikalahkan sama si Zane, si Brain ini tuh jadi merasa lebih superior gitu ya, berani gitu sama si Banno ya. Dimana kalau kalian nonton serial Drive kan ya betapa takutnya gitu ya sama si Brain sama si Banno. Tapi kalau menurut Ana ya, Banno ya bisa aja punya wujud fisik lagi lewat bantuan Foundation X lagi. Gimana caranya? Jadi ya kasih base Humager polos lagi aja ya. Sesimpel itu, iya sesimpel itu ya. Ya sekarang ya dia nyangsang gitu di tablet kayak pas zaman-zaman baru keluar awal-awal di serial Drive. Jadi soal Brain, Ana yakin dia itu dibangkitkan juga oleh Foundation X untuk jadi salah satu sekutu juga. Bahkan jadi member Project Outsiders juga. Tapi di sini dia itu malah dilema ya, tapi lebih ke arah pro ke si Zane gitu. Jadi si Ecole, si anggota Foundation X yang membangkitkan si Brain dan juga si Banno, gak masalah juga di sini sama pilihan si Brain ini ya. Jadi Banno juga kalau membelot juga ya gak masalah. Pokoknya dua orang ini teman-teman ya, kalau membelot ya gak masalah. Karena kapan aja Arc itu katanya bisa meretas mereka berdua dan memaksa bekerja untuk kubunya Arc ataupun Foundation X. Segampang itu. Jadi terserah lu mau ngapain. Nanti si Arc bisa retas lu kok. Kira-kira kayak gitu. Dan jadinya si Brain ini tuh ngikutin si Sakura Yuto yang baru aja berubah jadi Kamen Rider Zane ya. Jadi Yuto pun ya nggak masalah ya katanya ya. Kalau mau ngikut ya silakan ngikut aja. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa Yuto itu ngeliatin semua Raido Kart Rider Showa ke si Brain. Ternyata ini tuh selaras sama perkataannya dia. Meskipun kamu dulu adalah musuh para umat manusia, tapi seiring berjalannya waktu, hatimu berubah. Ketika hati berubah, kejahatan menjadi kebaikan. Kau pun kan Kamen Rider, dan harusnya mengerti artinya itu. Nah, ini tuh merefer ke rider-rider di era Showa yang rata-rata punya sinopsis dan backstory yang sama. Jadi manusia buatan, aka cyborg ya, hendak jadi senjatanya Shocker ataupun organisasi jahatnya. Tapi mereka itu malah berbalik arah dan menjadi pahlawan kebenaran. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi Brain pun di sini diperkenalkan dengan para member dari kubu Kamen Rider Zane ya. Jadi tentu ya si Yuto sebagai Zane tadi ada ya. Terus ada si Tachibana-san, Horobi juga ada, dan juga ada si Saibaniko. Jadi percakapan yang terjadi di sini cukup menarik loh. Dan ini jadi kayak apa ya, poin utamanya nih ya di episode ini. Jadi walaupun kayak ada di sisi baik, tapi di sini mereka itu punya tujuan yang nggak main-main. Kubunya Zane ini ya, terutama Tachibana-san dan juga Yuto.
Jadi kita langsung masuk aja ke intinya ya. Dan ini tuh tangkepan Ane pembahasannya. Jadi ada pro kontra soal perilisan ataupun distribusi atau pengaktifan kembali Kamen Rider Chronicle dari Tachibana-san dan juga si Saiba Nikko. Jadi Saiba Nikko itu sebagai salah satu stockholder lah bisa dibilang ya dari Genmu Corporation punya wewenang gitu atas distribusinya kembali Kamen Rider Chronicle. Tapi dia tuh punya ketakutan karena itu tuh game yang berbahaya yang bahkan bisa menghilangkan nyawa para manusia. Bahkan di bagian ini ya diperlihatkan flashback ketika si Emu ya. Di situ ada si Emu ya, itu orang-orang yang main Kamen Rider Chronicle langsung pada hilang gitu ya. Dari sisi Tachibana-san, dia yang punya andil di sini ya sebagai salah satu pengembang Zen Driver ini tuh ingin Kamen Rider Chronicle ini tuh cepat didistribusikan karena ingin si Zen itu lebih cepat mencapai tujuannya. Intinya nih ya, pihak Zen dalam kurung si Tachibana-san dan Yuto di sini ya ingin menghancurkan kejahatan yang ada di setiap manusia. Jadi balik lagi ke sinopsis yang udah Anda jelaskan berkali-kali tentang Zen dan coba kita sambungin di sini. Jadi pihak Zen itu ya ingin menghancurkan semua umat manusia ditambahkan dengan menggunakan fitur dari Kamen Rider Chronicle. Diperjelas sama si Yuto sebagai user Zen karena dia itu ingin menata semuanya kembali dari nol. Jadi walaupun hanya sedikit saja itikat kejahatan yang muncul dalam diri manusia, yaitu akan dimusnahkan oleh si Zen. Tapi kalau kita udah dengar bagian ini, ya sebenarnya sama aja gitu kayak memusnahkan semua umat manusia. Menata kembali semuanya dari nol. Diceritakan Yuto yang udah datang dari masa depan ini pada awalnya memang sudah berusaha melindungi orang yang dia sayangi. Ya tidak ada. Alias nggak ada kedamaian di sini ya. Jadi masa depan yang dia temui ya suram. Jadi mirip-mirip kayak Zio lah ya. 2068 tuh ya udah Oma Zio tuh udah kayak memborbardir lah ya. Jadi mirip-mirip kayak gitulah. Pokoknya suram lah masa depan kayak neraka katanya ya. Dan dia itu menimpalkan soal ini tuh ke para manusia. Manusia yang salah gitu ya. Jadi ya gue harus ratain semua dan mulai lagi dari nol. Agak merinding memang sih bagian ini ya. Jadi nggak cuman langsung wus ke tujuannya aja, tapi memang di sini ada alasannya ya. Yaitu teman-teman ya untuk menanggulangi si masa depan yang suram tadi ya, yang kayak neraka itu ya. Katanya sih Yuto yang ini emang Sakura Yuto dari Den-O, tapi dari alternatif timeline. Dan disinggung mulu soal orang yang dia sayangi. Nah, apa ini tuh si Airinogami ini ya. Jadi pemikiran Yuto juga udah bener-bener kayak Zen banget lah di sini ya. Dari kata-kata yang dia udah lontarkan juga ya. Jadi udah jadi mulai kepecah-pecah ini kubunya Zen ya. Jadi Horobi ya jelas-jelas kontra ya. Karena pengennya kekuatan Kamen Rider itu ya dipakai melawan kejahatan aja. Tanpa melibatkan umat manusia. Terus Nico yang punya wewenang atas Kamen Rider Chronicle juga jadi diancam gitu ya sama Tachibana-san. Sementara Brain jadi bingung dia, loh kok gini gitu. Jadi ada bagian yang anak kurang nangkep sih di sini ya. Tachibana-san itu bilang, kami menyegel kekuatan Kamen Rider dalam bentuk kartu untuk menciptakan Kamen Rider Chronicle yang berbasis permainan kartu. Jadi kayak gimana ya? Kayak semena-mena atau seenaknya menggunakan kekuatan para Kamen Rider ya. Jadi Kamen Rider ini tuh sudah kayak meminjamkan kekuatan mereka. Tapi dipakainya ini sama pihak ini tuh sebagai alat aja gitu ya. Seenaknya, semena-mena gitu ya. Makanya penggambarannya mungkin adalah kartu-kartu rider yang langsung hancur ketika dimasukkan ke si Zen Driver untuk jadi salah satu ability-nya si Zen. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kira-kira gitu guys, moving plot utamanya di episode ini. Anda sudah coba jelaskan dan jabarkan semuanya secara lengkap dan juga sebisa Anda. Kalau kalian ada teori tambahan ya yang bisa dikenambungkan ke sini, ya silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, maka dari itu nggak lama langsung terjadi pertarungan antara Tachibana-san yang berubah menjadi Kamen Rider Garen dengan siapa? Dengan Horobi yang dirasuki oleh Arc dan berubah menjadi Kamen Rider Arc Zero. Nah, kok bisa? Soalnya terlihat banget ya di episode-episode sebelumnya tuh bertentangan banget nih si Horobi sama si Arc ya. Selalu bertukar pendapat mereka ini ya. Jadi ya awalnya udah kelihatan sih ya. Horobi ya mau berubah biasa jadi Kamen Rider Horobi. Terlihat di sini ya. Tapi karena Arc menganggap Horobi dan Arc itu sekarang tuh punya musuh yang sama. Berarti ini tuh si Zen ya maksudnya. Ya udah si Arc itu ngerasukin Horobi. Kita itu udah punya musuh yang sama nih gitu ya. Ya udah kita gua rasukin lu nih ya buat ngelawan si Zen gitu. Ya bukannya teorinya itu harus ada itikat kejahatan ya biar masuk. Nah, ini tuh mungkin maksud dari kata-kata si Ekol. Jadi bisa diretas kapan aja sama si Arc. Jadi kalau lu membelot ya si Brain ataupun si Bano ya,
gue bisa suruh si Ark tuh rasukin lu gitu ya buat kerja sama gue lagi. Jadi sama aja kayak asistennya Amatsugai ya. Shirin kan namanya ya, yang waktu itu dirasuki sama Ark juga. Kan itu ya nggak ada itikat kejahatan, tapi ya dirasukin aja gitu. Yang biar rata-rata Hyumager ya dirasukin gitu ya. Jadi pertarungan yang mestinya itu agak ketebak secara hasil ya. Jadi pas ada breakdown kemarin juga udah tak bilang ya, Garen ini tuh rider yang agak outdated lah kalau harus melawan si Arc Zero. Ini mohon maaf ya untuk para fans Heisei P1 ya. Tapi memang ya outdated aja gitu. Jadi Arc Zero yang digambarkan sebegitu kuatnya gitu ya dari Zero One, emang sudah hukumnya wajib unggul, Pak. Nah, baru di ronde kedua nih dimulai. Ya, ini yang cukup seru nih ya. Ini mestinya sih perwujudan pertarungan final di Project Outsiders ini ya. Karena dari terbaginya dua kubu, ya berfokusnya itu ke dua rider ini sebagai sentralnya. Yaitu Arc Zero melawan Zain. Kejahatan melawan kebaikan. Tapi setelah pro kontra tadi, Anda juga jadi bertanya-tanya memang sama si Zain gitu ya. Terbukti sama Horobi yang udah mulai ragu gitu sama tindakan Zain ya. Jadi sepanjang kita nonton Project Outsiders ini tuh kayak apa ya? Ini sebenarnya siapa sih antagonisnya gitu ya? Jadi si antagonis diposisikan sebagai protagonis juga gitu. Di sini kita diperlihatkan dengan Sakura Yuto yang henshin menjadi Kamen Rider Zain. Sekali lagi kalau kalian tanya jika ditempatkannya itu di mana, ya Zain ini tuh memang kayak rider dari universe-nya Kamen Rider Zero One ya. Makanya Zain Driver di sini diperlengkapi dengan Zain Progress-Key untuk berubah. Jadi pose berubahnya sih Anda biasa aja ya. Kenapa harus ada bagian kayak si Yuto-nya tuh kayak niup gitu ya? Nggak ngerti Anda ya. Dan untuk sound henshin juga ya agak biasa juga ya. Hampir mirip Arc. Tapi di sini tuh menyebutkan beberapa kata-kata kebaikan seperti justice, judgment, dan safe alias keamanan. Kalau Arc Zero ataupun Arc One kan apalagi pas mau jurus ada kata-kata kayak Akui, Kyofu, Setsumetsu, Metsubo gitu. Jadi kayak kata-kata jahat semua. Nah kalau si Zain itu kata-kata baik semua lah ya. Jadi sekuensnya nih yang lumayan keren menurut Anda ya. Jadi kayak berasa gimana ya, susah dijelaskan lewat kata-kata. Kayak ada di dimensi yang kita itu bergerak cepat dan campur aduk gitulah. Nah, di pertarungan ini terlihat Zain itu lebih unggul. Dan kartu apalagi yang dirobek dan membuat Mamang Decade ketar-ketir. Bukan ketar-ketir ini sih. Malah senang mungkin si Mamang ya. Karena kartu Blade King di sini yang dirobek ya lewat Zain Driver. Agar si Zain itu bisa mengeluarkan King Rouser. Yaitu senjatanya Blade King dan mengeluarkan senjata pamungkasnya ya. Itu pakai kartu King semua, Pak. Gila, Pak. Tapi secara dramatis serangan ini ditahan oleh Kamen Rider Brain pakai kepalanya, Pak. Pakai otaknya. Brain ya, pakai otaknya, pakai kepalanya. Kirain ini bakalan hancur berkeping-keping ya itu si Brain ya udah kena serangan ini. Cuman ya unhenshin doang, kelempar ya. Nah, lo ya, Brain yang tadi pengen di pihak Zain, tapi malah menghentikan serangan Zain dan ngelindungin Arc. Jadi memang ini adalah konklusi dari kebingungan dia tadi. Jadi dari awal muncul itu ya agak ngebadut lah ya si Brain ini. Ternyata di sini kehadiran Brain cukup krusial untuk coba menyadarkan Sakura Yuto. Dimana Sakura Yuto yang tadi malah ngehimbau si Brain. Nah sekarang balik lagi Brain yang ngehimbau Sakura Yuto. Jadi di sini Yuto juga udah terlihat ya udah mulai goyah gitu ya. Tapi di saat goyah ya si Zain ini malah mengambil alih di sini. Nah bagian ini sama aja kayak Arc yang merasuki para Hyumager. Tapi di sini Zain ya. Kalau di sini diperlihatkan dengan Yuto yang matanya itu berubah menjadi biru. Kalau yang dirasuki Arc kan warnanya merah ya matanya ya. Nah, kalau Arc itu kan voice actor-nya itu Sho Hayami ya. Zain ini voice aktornya Toru Okawa. Pengisi suara Roy Mustang di Full Metal Alchemist. Terus juga Sengoku Buddha di One Piece ya. Kalau di Toku sebelumnya ya dia ngisi suara-suara monster aja sih ya. Jadi si Zain itu mengaku sebagai juru selamat di dimensi ini. Asik ya. Jadi eksistensinya mulai diagungkan lah di sini ya lewat kata-kata seperti ini. Terus juga di sini Zain itu langsung menelepon Sukuru Sacho. Ya, itu tuh si pengembang Juju Bargar lah yang sekarang itu ada di Genmu Corporation. Dia kan kalau nggak salah satu CEO juga ya di situ ya. Jadi si Zain itu nelpon si Pak Sukuru itu tapi pakai suara Saiba Niko. Jadi ya mungkin robotik atau gimana ya diubah gitu suaranya jadi Saiba Niko dan nyuruh si Pak Sukuru itu untuk mulai mendistribusikan Kamen Rider Chronicle. Jadi highlight utama juga di episode ini adalah kemunculan dari final form Kamen Rider Garen, yaitu Garen King Form. Ini juga harus dibahas dong ya. Jadi bermula dari serangan Zain dengan King Rouser yang ditahan sama Brain tadi ya, membuat kartu-kartunya itu berhamburan.
Nah, kartu-kartunya di situ diambil sama Tachibana-san ya. Lalu King Diamond-nya itu diaktifasi dengan Rose Absorber-nya, lalu dia itu berubah menjadi Kamen Rider Garen King Form. Jadi sequence-nya cukup keren dan suara juga simple banget ya, bener-bener simple banget kayak Blade King ya. Nggak ada nyanyi-nyanyian, nggak ada konser-konseran. Tapi ada dua yang Anda sayangkan di kemunculan pertama Garen King Form ini. Pertama, kagak ada fight-nya, Pak. Tapi langsung finishing memakai Rouser-nya untuk menghajar si Arc Zero. Tapi gila sih ini finishingnya ya. Jadi ya sama kayak tadi si Zain ya. Dia itu di sini pakai kartu King semua, 4 cards ya. Dan langsung rata itu semua. Udah kayak kena 20 kali Kaioken Kamehameha lah. Dan kedua, gak ada insert songnya. Kecewa. Kayak mana ini? Di trailer aja kemarin ada Karamiso. Wah, udah semangat gitu kan ya. Rasa-rasa nostalgianya jadi ada gitu. Ini gak ada sama sekali. Atau at least Kakusei gitu ya. Diputer. Aduh, sayang banget ya. Dan soal aksinya ya tergolong singkat juga sih ya. Jadi kalau diselipin insert song mungkin kagok ya. Dan bagi yang nanya lagi, apa ada efek sampingnya form ini dan juga lain-lain? Ya ini nggak ada sih ya, sesuai yang Anda bahas kemarin. Karena beda sama Blade, Garen itu nggak menyatu sama para undead gitu. Ya simpelnya seperti itu. Di akhir episode ini, kita itu diberikan kejutan dengan munculnya seseorang dari seri Rider yang sangat terbaik. Udah tau lah dari mana ya, siapa lagi yang terbaik. Yaitu George Karizaki yang sedang memegang juga Driver. Jadi George itu udah muncul dan ketemu Saiba Nico di episode 3 kemarin. Jadi andilnya itu ya jadi salah satu pengembang Zain Driver juga. Dan ternyata dia sepertinya ini bakalan masih punya porsi lagi ya. Jadi bakalan ada di kubu mana nih si George Karizaki ya. Apakah di Zain, apakah di Arc ya. Apakah jadi salah satu member Project Outsiders ini ya. Tentu ya Kamen Rider Outsiders ini masih bakalan berlanjut. Gak cuman sampai di sini aja. Ya iyalah. Baru mau masuk ke konflik utamanya juga kan ini ya. Dan harus ekstra sabar lagi kita ya. Karena Kamen Rider Outsiders baru akan berlanjut lagi tahun depan ke tahun 2024. Jadi kalau dari kemarin itu 3 bulan sekali, ya mungkin Januari mungkin ya udah ada lagi ya. Jadi di akhir episode ini kita diberikan trailer pendek dengan POV dan Kuroto. Jadi trailer ini tuh seperti kayak mengarahkan Project Outsiders yang udah berjalan sejauh ini tuh MC ya, itu si Dan Kuroto. Jadi nanti ya bakalan tersaji pertarungan antara Dan Kuroto sebagai Kamen Rider Genmu ya. Apalagi dengan form barunya yaitu Genmu Musou melawan Kamen Rider Zain. Wah gila sih. Anak itu yang paling gak sabar nunggu mereka ini tuh ngumpul semua nih. Wah bakalan gila sih, bakalan epic sih ya. Jadi itu dia guys pembahasannya. Sangat-sangat menarik sekali ya. Anda juga selalu semangat kalau udah bahas Project Outsiders. Dan gimana menurut kalian buat episode penutup Kamen Rider Outsiders di tahun 2023 ini? Kalau kalian punya teori menarik lagi dan gimana soal Henshin-nya Zain, soal debut King Form-nya si Garen, terus juga soal pengaruh karakter Brain, sampai ke kemunculan George Karizaki dan juga Dan Kuroto di akhir, ya silakan kalian komentar semua di bawah ya. Jika ada update terbaru mengenai Kamen Rider Outsiders ini akan langsung ada update dan juga bahas lengkap seperti biasa. Jadi sampai bertemu tahun depan guys ya untuk lanjutan pembahasan Kamen Rider Outsiders ini. Mungkin lanjutnya ke episode 5 ya. Ini nggak ditulis episode 5 sih ya. Cuman ditulisnya lanjut tahun 2024 aja ya. Dengan si POV-nya Dan Kuroto. Ya udah gitu aja guys ya. Rame banget Kamen Rider Outsiders ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa kita berteori nih. Kalau udah bahas Project Outsider, penuhin dong dengan teori-teori dari kalian semua di kolom komentar bawah. Terima kasih guys. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.